Pria di Bojong Soang meninggal dianiaya. Pelaku terus pukuli korban meski sudah tergeletak. Seorang pria berinisial DSH, 25, tewas mengenaskan setelah dianiaya oleh pria berinisial GK, 29, di Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Kapolsek Bojong Soang Kompol Undi Kurnia mengatakan, penganiayaan tersebut terjadi pada Jumat, 16 Januari 2026. Saat itu, pelaku GK tiba-tiba saja memukul DSH dengan membabi buta. Pelaku pun tak berhenti meskipun korban sudah terbujur kaku. Kejadiannya itu malam hari, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dia tiba-tiba memukul dengan tangan kosong, tanpa menggunakan senjata, ujarnya saat dikonfirmasi, Senin, 19 Januari 2026. Lebih lanjut, Undi menuturkan, pelaku memukul wajah korban, lalu terus melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arah kepala dan wajah, meski pada saat itu korban sudah tidak berdaya. Nah, baru pelaku berhenti setelah saksi di lokasi melerai, katanya. Setelah kejadian itu, korban sempat mendapat perawatan di sebuah klinik dan diperbolehkan pulang. Namun, keesokan harinya, kondisi korban memburuk hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah menjalani perawatan selama 1 hari di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu 17 Januari, malam harinya, ucapnya. Dari hasil pemeriksaan medis melalui CT scan menunjukkan adanya pendarahan hebat di bagian belakang otak korban-korban. Kami langsung mengamankan pelaku di hari yang sama dengan menyita barang bukti berupa pakaian yang dikenakan korban saat kejadian, ujarnya. Saat ditanya mengenai motif, kata Undi, pihaknya masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Tersangka saat ini sedang ditahan di Mapolsek Bojong Soang. Pelaku pun terancam dijerat pasal 468 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Berikut adalah 10 fakta mengenai kasus penganiayaan maut di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. 1. Identitas korban dan pelaku. Kasus tragis ini melibatkan 2 orang pria dengan selisih usia yang tidak terlalu jauh. Korban diketahui berinisial DSH yang baru menginjak usia 25 tahun. Sementara pelaku penganiayaan adalah seorang pria berinisial GK yang berusia 29 tahun. Keduanya tercatat berada di lokasi yang sama saat insiden berdarah itu terjadi di wilayah Desa Bojong Sari. Usia korban yang masih produktif membuat kejadian ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Pihak kepolisian telah mengonfirmasi identitas kedua belah pihak guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Saat ini, latar belakang hubungan antara korban dan pelaku masih terus digali untuk memahami bagaimana konflik tersebut bermula. 2 lokasi dan waktu kejadian. Aksi penganiayaan brutal tersebut terjadi di Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Wilayah ini mendadak gempar setelah kabar mengenai kekerasan yang menyebabkan kematian tersebut menyebar di lingkungan warga. Peristiwa ini tercatat berlangsung pada Jumat malam, 16 Januari 2026, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Suasana malam yang seharusnya tenang justru berubah menjadi mencekam ketika aksi pemukulan membabi buta itu terjadi di hadapan saksi mata. Kapolsek Bojong Soang, Kompol Undi Kurnia, menyebutkan bahwa koordinasi di lapangan segera dilakukan sesaat setelah laporan diterima. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan kronologi waktu yang akurat dari kesaksian para warga. 3 modus penganiayaan dengan tangan kosong. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku GK melancarkan aksinya tanpa bantuan senjata tajam maupun benda tumpul lainnya. Ia menyerang korban DSH murni dengan menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi. Pelaku mengarahkan serangan secara membabi buta ke bagian-bagian vital korban. Pukulan pertama mendarat di wajah, yang kemudian disusul oleh rentetan serangan keras lainnya yang terfokus pada area kepala dan muka korban. Meskipun tanpa senjata, kekuatan pukulan yang dilayangkan secara berulang-ulang terbukti memberikan dampak kerusakan fisik yang sangat parah. Intensitas serangan yang tinggi inilah yang menjadi faktor utama memburuknya kondisi kesehatan korban pasca kejadian. 4. Pelaku tetap memukul meski korban tidak berdaya. Salah satu fakta yang paling menyayat hati dalam kasus ini adalah kebengisan pelaku yang tidak berhenti menyerang meski DSH sudah tergeletak. GK terus melayangkan pukulan keras walaupun korban sudah dalam kondisi tidak berdaya dan terbujur kaku. Aksi brutal ini menunjukkan adanya luapan emosi yang sangat besar atau niat jahat yang mendalam dari pihak pelaku. GK seolah tidak mempedulikan kondisi lawan bicaranya yang sudah tidak memberikan perlawanan sama sekali di atas tanah. Tindakan kejam tersebut baru benar-benar terhenti setelah ada saksi di lokasi kejadian yang memberanikan diri untuk melerai. Jika tidak ada campur tangan dari saksi mata tersebut,
dampak penganiayaan di lokasi mungkin bisa jauh lebih mengerikan. 5. Riwayat penanganan medis korban. Sesaat setelah penganiayaan terjadi, DSH sebenarnya sempat mendapatkan pertolongan medis awal di sebuah klinik terdekat. Setelah melalui pemeriksaan singkat oleh tenaga medis di sana, korban sempat dinyatakan diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan. Namun, nasib berkata lain karena kondisi kesehatan korban justru menurun drastis pada keesokan harinya. Gejala-gejala fisik yang serius mulai muncul, sehingga pihak keluarga harus bergegas melarikan DSH ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih intensif. Sayangnya, meski sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 1 hari, nyawa DSH tidak dapat tertolong. Korban secara resmi dinyatakan meninggal dunia pada Sabtu malam, 17 Januari 2026, akibat komplikasi luka dalam yang dideritanya. 6. Temuan pendarahan hebat di otak melalui CT scan. Penyebab pasti kematian korban terungkap melalui hasil pemeriksaan medis yang mendalam menggunakan perangkat CT scan. Tim dokter menemukan adanya kerusakan internal yang sangat serius pada organ vital di bagian kepala DSH. Hasil pemindaian menunjukkan terjadinya pendarahan hebat di bagian belakang otak korban. Luka dalam ini konsisten dengan keterangan saksi bahwa korban menerima pukulan bertubi-tubi di bagian kepala saat penganiayaan berlangsung pada malam kejadian. Cedera traumatis pada otak inilah yang menjelaskan mengapa kondisi korban memburuk dengan cepat meski sempat terlihat stabil di awal. Pendarahan di bagian belakang otak seringkali bersifat fatal jika terjadi akibat benturan keras berulang kali dalam waktu singkat. 7. Penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti. Kepolisian bertindak cepat dengan mengamankan GK pada hari yang sama setelah korban dinyatakan meninggal dunia. Pelaku tidak dapat mengelak dan langsung dibawa ke Mapolsek Bojong Soang untuk menjalani proses pemeriksaan hukum secara resmi. Selain menangkap pelaku, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti untuk memperkuat berkas perkara. Salah satu barang bukti utama yang disita adalah pakaian yang dikenakan oleh korban saat insiden penganiayaan itu terjadi. Pakaian tersebut akan digunakan sebagai bukti fisik pendukung untuk mencocokkan jejak kekerasan atau kemungkinan adanya bukti forensik lainnya. Penahanan ini memastikan pelaku tidak melarikan diri atau menghilangkan bukti-bukti penting selama proses penyidikan berjalan. 8. Motif kejadian yang masih didalami. Hingga saat ini, pihak kepolisian sektor Bojong Soang belum merilis secara resmi apa yang menjadi pemicu utama kemarahan GK. Pelaku masih memberikan keterangan yang didalami oleh penyidik untuk mengetahui motif di balik aksi brutal tersebut. Penyidik tengah memeriksa apakah ada unsur dendam pribadi, perselisihan mendadak, atau faktor lain yang menyebabkan pelaku kehilangan kendali. Pendalaman motif ini sangat penting bagi jaksa untuk menentukan beratnya tuntutan dalam persidangan nanti. Kompol Undi Kurnia menegaskan bahwa proses interogasi dilakukan secara hati-hati agar mendapatkan gambaran kasus yang utuh. Polisi juga berencana memanggil saksi-saksi tambahan yang mungkin mengetahui interaksi antara pelaku dan korban sebelum kejadian. 9. Ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Atas perbuatannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, GK kini terancam hukuman penjara yang cukup lama. Pelaku dijerat dengan pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang penganiayaan berat. Pasal tersebut secara spesifik mengatur mengenai tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian bagi korban. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, pelaku terancam hukuman penjara maksimal selama 10 tahun jika terbukti bersalah di pengadilan. Penetapan pasal ini disesuaikan dengan fakta bahwa serangan dilakukan secara sengaja dan mengakibatkan dampak fatal. Penegakan hukum ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi keluarga korban serta efek jera bagi pelaku kekerasan di masyarakat. 10. Kondisi pelaku di Mapolsek Bojong Soang. Saat ini, tersangka GK sedang menjalani masa penahanan di sel Mapolsek Bojong Soang sembari menunggu pelimpahan berkas ke kejaksaan. Pelaku menjalani pemeriksaan rutin dan pengawasan ketat dari pihak kepolisian selama masa penyidikan berlangsung. Suasana di Mapolsek Bojong Soang dikabarkan kondusif selama proses pemeriksaan pelaku. Pihak kepolisian memastikan bahwa hak-hak hukum tersangka tetap terpenuhi, namun tetap fokus pada penuntasan kasus penganiayaan maut ini.